Pemirsa, kendati sudah ditemukan senjata laras panjang kaliber 5,56 mm, polisi masih menyelidiki siapa pemilik senjata yang diduga dipakai untuk menembak 3 polisi di arena judi Sabung Ayam. Kompolnas sendiri menilai pelaku penembakan adalah orang terlatih usai meminta keterangan sejumlah pihak dan mengecek TKP. Lalu apa saja temuan Kompolnas saat ke TKP? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan anggota Kompolnas Supardi Hamid. Selamat sore Pak Supardi. Selamat sore Mbak Eva. Ya, Pak Supardi, Kompolnas sudah meminta keterangan sejumlah pihak, sudah cek TKP juga. Apa hasilnya, Pak Supardi? Dari hasil pendalaman yang kami lakukan, baik kepada orang-orang yang mengalami dan berada di tempat kejadian perkara, maupun mendatangi langsung tempat kejadian perkara, kami mendapatkan semacam kejelasan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penembakan yang dilakukan dengan menggunakan senjata pabrikan dan pelakunya sendiri kemudian secara jelas bisa diidentifikasi oleh para saksi yang kami dalami. Jadi tidak ada hambatan visibilitas untuk mereka melihat para pelaku pada saat kejadian itu terjadi. Baik, kejelasan terjadi penembakan, kemudian pelaku juga teridentifikasi secara jelas, tapi penetapan tersangka baru 1. Pak Supardi, apakah dengan adanya temuan ini seharusnya sudah ada tambahan tersangka? Harus kita perjelas di sini, Mbak Eva, bahwa tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian itu adalah tersangka perjudian 303, bukan tersangka penembakan, gitu ya. Jadi tersangka penembakan terduga pelaku penembakan saat ini oknum yang berasal dari TNI itu masih berada di Pomdam yang ada di Lampung. Pertanyaannya kenapa kemudian belum ditetapkan tersangka? Tentu ini adalah kewenangan sepenuhnya ada di penyidik TNI sehingga kita masih menunggu apa yang kemudian diperlukan lebih dalam untuk TNI bisa menetapkan kedua oknum ini sebagai tersangka. Banyak publik pun masih menunggu kenapa ini belum ditetapkan tersangka, karena dari alat-alat bukti yang tersedia serta para saksi yang ada, kemudian peristiwa pidananya juga jelas, seharusnya penetapan tersangka ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan kita harapkan rekan-rekan dari POM TNI mungkin sebelum Lebaran ini sudah bisa menetapkan tersangka. Tapi dengan hasil investigasi dan temuan senjata yang sudah jelas, apa kemudian ada desakan dari Kompolnas untuk segera penetapan tersangka bagi oknum anggota TNI, Pak Supardi? Kami dari Kompolnas tentu berharap bahwa TNI segera menetapkan tersangka sehingga paling tidak di awal rasa keadilan, walaupun ini bukan melalui proses peradilan yang sudah berjalan, keluarga korban dalam hal ini 3 anggota Polri yang menjadi korban penembakan ini paling tidak mendapatkan kepastian bahwa penyidikan ini sudah berjalan firm gitu ya, on the track. Dan ini dibuktikan dengan ditetapkannya terduga pelaku sebagai tersangka. Ini yang diharapkan baik oleh Kompolnas maupun oleh keluarga korban dan tentu oleh publik secara keseluruhan. Saya pikir demikian, Mbak Eva. Baik, Pak Supardi, kemudian muncul ada dugaan bahwa peristiwa di Waikanan adalah persaingan antar oknum penegak hukum. Sejauh mana pendalaman Kompolnas terkait dengan dugaan ini? Dari pendalaman yang kami lakukan, kami tidak menemukan indikasi itu. Kenapa kami bisa berkesimpulan demikian? Karena penindakan yang dilakukan oleh kepolisian sebetulnya bukan inisiatif dari Polsek. Tapi ini adalah berdasarkan laporan masyarakat, yang informasi yang disampaikan masyarakat kepada Kapolres, dan kemudian Kapolres meminta jajaran fungsi reskrim di Polres untuk melakukan penindakan. Dan kemudian Kasat Reskrim kemudian meminta Kapolsek untuk, karena dia yang punya wilayah, untuk ikut membackup dan membantu kegiatan Polres dalam rangka penindakan.
Jadi ini bukan inisiatif dari Kapolsek, sehingga ini membantah spekulasi bahwa Kapolsek misalnya kurang setoran kemudian melakukan penindakan. Karena sekali lagi penindakan ini sepenuhnya merupakan inisiatif dari Kapolres, yang kemudian Kapolres berbasis pada informasi yang diterima oleh Kapolres berupa laporan masyarakat yang disampaikan langsung melalui jalur komunikasi Kapolres. Baik. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan kasus ini Pak Supardi, termasuk menunggu penetapan tersangka dengan adanya tadi temuan-temuan termasuk juga investigasi terbaru terkait dengan kasus ini. Terima kasih Pak Supardi Hamid, anggota Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.